Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli dan soliha, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh bersama guru-guru kalian yang tersayang. Kali ini kita akan mempelajari tematik dengan mapel bahasa Indonesia. Oke, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan ya ketika kalian mendengarkan pembelajaran ini kalian sudah memegang bukunya dan dibuka tentang subtema 2. Oke, untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan atau uraian mengenai suatu hal yang bersifat keilmuan. Nah, kebetulan pada tema kali ini kita akan belajar tentang tokoh dan penemuan. Karena itu banyak sekali hal-hal atau tokoh-tokoh yang akan kita pelajari. Karena itulah selalu bersinggungan dengan teks yang disebut dengan teks eksplanasi. Apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Apa ini tentang deretan penjelas, pernyataan umum, dan interpretasi nanti akan dibahas lagi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau istilahnya adalah faktual. Lalu yang ketiga adalah fakta yang terkandung bersifat keilmuan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca di halaman 67 tentang sejarah penemuan jam. Ini adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi. Kalian perhatikan baik-baik. Tadi dikatakan bahwa ciri-ciri teks eksplanasi yaitu satu, strukturnya terdiri dari pernyataan umum. Apa maksud pernyataan umum? Nah, di paragraf awal dijelaskan secara umum dahulu tentang perkembangan jam, asal kata jam, dan tahun pertama kali kata tersebut digunakan. Ini yang dimaksud dengan pernyataan umum. Jadi tidak langsung secara khusus tentang jam tersebut. Ya, itu nanti lagi. Kemudian pada paragraf-paragraf selanjutnya dijelaskan informasi penting yang bersifat keilmuan. Ya, informasi-informasi inilah yang harus menuntun secara faktual atau secara fakta. Contohnya misalnya pada teks tersebut ada tentang jam matahari adalah jam tertua yang ditemukan oleh ilmuwan muslim yaitu Ibnu Al-Satir. Yang kedua, orang Mesir membuat kalender dengan menggunakan oblis. Oblis itu artinya tugu ya, di situ belum dijelaskan. Kemudian yang ketiga, orang Mesir juga menggunakan jam air yang disebut dengan klepsidra. Kemudian yang paling penting dari informasi di teks ini adalah Peter Henlein merupakan pembuat jam tangan pertama di dunia. Salah satu membuat cara agar suatu cerita menarik adalah kemampuan kita untuk membuat kalimat menjadi efektif. Jadi kita harus bisa membedakan mana kalimat efektif dan mana kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektif memiliki ciri padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jadi tidak bertele-tele. Penggunaan kosakatanya juga mudah dipahami, tepat sasaran, dan juga tanda bacanya juga tidak salah. Nah, contohnya kalian bisa buka di halaman 70. Silakan buka halaman 70. Lihat di tabel atas itu ada contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Di sini akan Miss Ina coba jelaskan contoh mengapa kalimat tersebut dinyatakan tidak efektif. Di situ ada kalimat satu, anak-anak itu saling pukul memukul. Maka kalimat efektifnya yaitu anak-anak itu saling pukul. Mengapa? Kalimat ini tidak efektif karena ada kata pukul memukul. Sementara kata saling sudah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dua pihak dengan kegiatan berbalasan. Jadi ada yang pukul berarti ada yang memukul juga. Jadi kata memukul itu tidak perlu ditambahkan. Kenapa? Karena sudah ada kata saling. Nah, ini yang disebut tidak efektif. Jadi jika kita menulis dengan kata anak-anak itu saling pukul. Nah, pembaca sudah mengetahui bahwa ini adalah kegiatan yang saling melakukan antara kedua belah pihak.
Agar lebih mahir untuk membuat kalimat menjadi suatu kalimat efektif, mari kita berlatih bersama-sama ya di halaman 70 di bagian ayo berlatih. Di sini akan jelaskan beberapa nomor ya, tidak semuanya. Nanti ada beberapa nomor yang kalian buat sendiri. Contoh nomor 1. Adik memakai baju dilengkapi dengan topi warna merah. Apakah ini efektif? Tidak. Nah, karena itulah tugas kalian untuk membuat kalimat ini menjadi efektif. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kita bisa rubah seperti ini. Adik memakai baju dilengkapi dengan topi merah. Kata warna tidak perlu ditambahkan karena ketika kita menambahkan kata merah sudah mewakili bahwa merah adalah suatu warna. Ya, jadi tidak perlu kata bermakna ganda. Ya, itu contoh nomor 1. Perhatikan kalimat nomor 2. Karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah. Apakah ini efektif? Jelas tidak ya. Kenapa? Ada pengulangan kata dia. Oke, kalau dianya kita hapus, karena dia sakit, tidak masuk sekolah. Terdengar janggal juga ya di telinga ya. Maka ini bisa kita rubah dengan pola SPOK. Jangan lupa ya. Berarti S dari subjeknya. Siapa subjek di sini? Oh, dia. Dia. Nah, predikatnya adalah tidak masuk ke sekolah. Baru ditambahkan sebabnya. Jadi bisa kita rubah menjadi dia tidak masuk sekolah karena sakit. Ini ada 2 alasan untuk menjadi lebih efektif. Pertama, sesuai dengan kaidah SPOK-nya. Kemudian juga tidak ada pengulangan makna ganda di sini. Nah, kalau kalian sudah pelajari, ternyata kalimat efektif itu mudah ya. Bagaimana agar kita terlatih? Salah satunya adalah dengan mengerjakan latihan. Nah, dari 5 nomor 1-2 sudah dikerjakan oleh guru kalian. Nah, sekarang Miss Ina minta nomor 3, 4, dan 5 kalian kerjakan sendiri. Ingat ya, sendiri, bukan orang tua yang mengerjakan. Minta dikoreksi silahkan. Setelah itu minta pendapat dari orang tua, tapi bukan langsung nanya ke orang tua ya. Diharapkan dengan latihan kalian makin paham. Nanti ketika menemukan tugas atau soal dengan kalimat yang berbeda mudah ya, itu tujuannya. Nah, bicara dengan kalimat efektif tidak terlepas dengan kosakata antara baku dan tidak. Kosakata baku yaitu kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya memang bagus jika kalian mempunyai kamus KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagi yang tidak, kalian bisa gunakan tolong HP kalian ya. HP kalian kan sudah smartphone ya, sudah bisa menggunakan di Google. Nah, yang ketiga caranya adalah dengan memperbanyak baca. Kalau kita banyak baca, kita akan mengetahui perkembangan bahasa. Karena perkembangan bahasa itu sangat beragam. Sama ketika kita waktu mempelajari proklamasi. Ya, proklamasi itu ada 4. Ada yang pertama menggunakan ejaan lama, kemudian ejaan yang disempurnakan, lalu ada ejaan yang masa kini, dan itu bisa kita ketahui dengan cara belajar. Nah, kalian bisa buka di halaman 106. Kita akan membahas dengan kosakata baku dan tidak baku. Menyambung dengan pembelajaran kalimat efektif, mari kita buka halaman 106 ya. Kenapa jauh sekali? Karena ini ada hubungannya dengan kalimat efektif. Jika kita mempelajari kalimat efektif, maka juga kita harus mengetahui kalimat tersebut kosakata termasuk kosakata baku atau tidak baku. Tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Bagaimana mengetahui kosakata tersebut baku atau tidak? Dengan 3 cara. 1, yaitu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua adalah dengan menggunakan Google. Ya, kalian menggunakan smartphone bisa cari di situ. Yang ketiga adalah banyak membaca. Dengan banyak membaca, maka pengetahuan kita, kosakata kita akan makin bertambah. Ada 10 soal di sini di Ayo Berlatih, dan seperti biasa Miss Ina akan kasih petunjuk di 2 nomor awal, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, kosakata tidak baku yaitu alpukat. Kosakata bakunya yaitu avokat. Bisa kalian tulis ya langsung ya. Contoh kalimat efektifnya ini bebas ya, tidak harus sama seperti yang Miss Ina buat. Dan ingat syarat kalimat efektif adalah
singkat, padat, dan tepat ya. Kalau panjang pun jika tepat ya tidak apa-apa. Contoh di sini adalah buah alpukat selain nikmat dibuat jus juga mengandung vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit. Ini agak panjang tapi dia tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran akan seperti ini misalnya. Bandingkan dengan dua kalimat berikut ya. Buah alpukat selain nikmat dibuat jus, buah alpukat juga mengandung vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit. Nah, bagaimana dengan kalimat kedua? Kalimat kedua tidak efektif karena ada pengulangan kata buah alpukat. Ya, oke, masuk ke nomor 2. Kosakata tidak bakunya antena. Kosakata bakunya adalah antena. Nah, ini udah sering kalian lihat ya. Mungkin kalau yang nomor 1 kalian baru tahu ya. Oh, ternyata alpukat ya, bukan alpukat. Nah, sekarang kalau yang 2, Miss Narasa semua juga sudah tahu ya, karena memang lebih enak menyebutkan antena dibanding antena ya. Contoh kalimat efektifnya seperti biasa, kalian bisa buat versi kalian. Versi Miss Ina adalah ini tadi kalimat yang tadi sudah bentuknya panjang, maka ini Miss Ina buat lebih singkat. Petir merusak antena televisi kami. Ya, ini jelas tidak menggunakan kalimat ganda, kosakatanya juga mudah dipahami dan tepat sasaran. Nah, kalian bisa buat diisi nomor 3 sampai nomor 10. Seperti misalnya tadi katakan, untuk mengetahui kata bakunya silakan menggunakan kamus atau Google Translate atau di Google cari ya. Di situ untuk bisa kalian cari kosakata baku lalu kalian buat kalimat efektifnya. Jadi tugas kalian pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini tadi yang halaman 70 membuat kalimat efektif hanya 3 nomor, lalu membuat kosakata baku dengan kalimat efektif di halaman 106 dan 107. Ya, mudah-mudahan penjelasan guru kalian membuat kalian menjadi lebih mudah untuk mengerjakan. Sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.